Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you masih bersama-sama dengan kami di sebuah petang yang begitu berbahagia ini. Kita, ya ketawa bagus lah, kita butuh ketawa soal hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sama dua orang yang menurut saya eksplosif ya. Ini dalam segmen Pangeran Minggu, ini sebuah acara, sebuah flagship programnya Asumsi sebenarnya. Nama saya Pangeran Syahan, by the way, founder and CEO of Asumsi, kalau ada yang belum tahu. Jadi ada dua orang yang mau kami panggil sekarang ke depan, Coki Pardede dan Tratan Muslim. Silakan Coki dan Muslim. Halo, Pak. Halo. Udah lama kita nggak ketemu. Apa kabar? Lama kita nggak bertemu ini. Baik. Sebenarnya. Aduh. Gue ngomong gue lo aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Boleh bang. Nggak, gue nggak ngomong kalau gue ngomong ke audiens, men. Oh! Minta Saya izin terlalu dulu. positif tinggi. Iya. Jadi gini, waktu namanya lo berdua dipropose, kan Ya. minta sama gue, gimana nih bang kalau Coki sama Muslim? Udah nggak apa-apa, masukin aja, paling nggak di-approve sama Jasindo gitu kan. Oke. Terus ternyata di-approve, gue mau nanya what you thinking guys. Jadi lo tau nggak seharusnya, kita mau ngomongin apa pada hari ini? Suruh muji-muji Jasindo katanya. Betul. Udah paham lah ya. Udah paham, nanti Bang. Tapi di antara pujian-pujian itu kita akan ngobrol gitu Ya. kan. Kita Tapi akan sebenarnya ngobrol. ujung-ujungnya pujian dulu kan. Ada nomor satu di ya. rundownnya begitu. Ada. Tapi sebelum kita puji Jasindo sih, gue juga pengen memuji kantor BUMN ini. Tepuk tangan dulu untuk kantor BUMN ini. Benar-benar Bhinneka Tunggal Ika, karena di akhir tahun jarang yang pakai lentera Cina seperti ini. Oh. Wih, Belum lebih ya. Belum, ini Masih sudah duluan, luar Iya, biasa sekali. luar Memang Bhinneka biasa. Tunggal Ika. ahead of the game memang. Betul. Oke, ini susah ngomong banyak pantangan ya katanya, jangan ngomong macam-macam gimana? Betul. ngapain? Jadi tadi gue di brief Mas Coki, Mas Muslim, kalau bisa jangan ngomong ini dan sampai akhirnya kita menyimpulkan kita dibayar untuk diem sebenarnya. Saling ngundang orang gitu ya, sebenarnya. Cuman oke, let's start ini deh, slowly dulu ya. Kita Siap. mulai yang kecil-kecil dulu aja. Jadi lo kan berdua sebenarnya komedian ya. Ya. Dan gue udah kenal sama mereka berdua udah lama gitu, dan makin lama emang makin gawat. Iya, Emang. Dulu kan gak gini-gini amat kan? Tidak. Tidak gini-gini amat kan? Iya, betul. Apa tuh pencerahan yang membuat lo merasa untuk crossing to the dark side gitu? Oke. Mau gue dulu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang komedi, basic komedi itu adalah at least buat gue ya. Karena setiap orang punya alasannya sendiri berkomedi. At least buat gue, selama gue melakukan perjalanan menjadi seorang stand up komedian, salah satu sumber komedi yang paling enak buat gue adalah keresahan. Dan kebetulan aja belakangan ini keresahan gua dan mungkin Tratan Muslim adalah kebetulan hal-hal yang cukup sensitif. Jadi sebenarnya gua sih merasa gua tidak crossing ke dark side sih. Gua merasa gua cuman membicarakan yang belakangan ini menjadi keresahan gua. Yang kebetulan ternyata keresahan gua ini adalah hal yang cukup tabu untuk diucapkan di beberapa tempat gitu. Kalau gue sih begitu. Yang akhirnya gue ngerasa ya buat gue ini harus diomongin, buat gue ini lucu, gue harus ngomongin ini. Jadi bukan ada maksud untuk saya ingin terlihat edgy, enggak sih. Karena menurut gue itu hal yang meresahkan aja buat gue. Dan gue akhirnya Itu sebenarnya something very personal berarti ya buat lo ya? ya something very personal gitu. Nah ini dalam salah satu risetnya Asumsi nih ya, jadi ternyata Asumsi bisa juga risetnya. Iya. Nah. Cukup dalam loh, gue sempat lihat. Oh, kemarin. cukup dalam. Gokil, siapapun timnya, tepuk tangan untuk kalian, luar biasa. Kalian pasti punya banyak sekali waktu kosong ya. Enggak sih, mereka emang dibayar buat itu. Oh, kan? I see. Iya, itu gue yang bayar lagi. Jadi harus kerja bener. Di sini Coki sempat bilang, katanya lo kan bagian dari MLI berdua ya? Yes, Majelis Lucu Indonesia. Majelis Lucu Indonesia. Nih, katanya MLI itu hadir sebagai bentuk keresahan sebagai jawaban karena beberapa stand up comedian menilai humornya para pelawak di Indonesia itu terlalu homogenik gitu. Maksudnya homogenik itu apa? Nah, ini menarik Selain nih. nama band ya? Iya. Waduh, yang ketawa jadul banget tuh. Anyway, maksudnya homogenik tuh media mainstream cuman menyediakan jenis komedi tertentu pada saat itu ya. Media mainstream tuh hanya menyediakan tempat prime time untuk beberapa jenis komedi tertentu. Gimana tuh? Let's say misalnya slapstick. Bukan ada yang salah dengan komedi itu. Enggak ada yang salah dengan komedi itu. Let's say slapstick atau apa. Enggak salah dengan komedi itu. Tapi kebanyakan media mainstream itu
menyediakan platform untuk jenis-jenis komedi yang seperti itu. Sehingga seolah-olah tidak ada genre komedi lain di luar dari komedi itu. Seolah-olah masyarakat tuh tidak dikasih tahu bahwa selain komedi seperti itu ada loh sarkasm, ada loh dark jokes gitu, ada loh insult komedi gitu. Nah jadi sebenarnya kenapa waktu itu gue bilang homogenik tuh karena kecenderungannya sama. Kalau misalnya kita lihat acara TV kan basically namanya aja yang beda tapi intinya basically sama, kayak joget subuh-subuh atau misalnya gombal bapak kamu gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi karena semua stasiun TV di jam prime time-nya menyediakan jenis komedi gitu, efeknya adalah masyarakat kita jadi kekurangan referensi bahwa di luar sana ada komedi-komedi lain. Sehingga pada saat ada komedi lain yang muncul, mereka merasa, loh ini tidak seperti komedi yang kami tahu. Anda yang karena sebenarnya komedi itu genrenya ada banyak kalau menurut saya, gitu sebenarnya. Iya, emang setuju sih. Namun lo bisa lihat gini juga nggak bahwa kalau kita ngomongin YouTube gitu misalnya, Yes. jadi dulu kita berpikir, ini TV Indonesia ini tidak memberikan banyak referensi, Betul. tidak banyak pilihan kepada audiens di rumah gitu kan. Betul. Tapi lo lihat YouTube, lo lihat yang trending isinya TV semua kan. Itu ada jawaban yang menarik tau nggak? Oh, ada gimana? Itu gimana? mungkin Tretan Muslim bisa menjawab. Itu menarik. Ya enggak, bedanya dulu gini. Kita dulu mungkin ya YouTuber tuh bersaingnya sama Reza Arab, sama Yonglek Chandra Liao. Kita sekarang bersaingnya di YouTube sama Ruben Family, Baim Paula, terus Sungkar Family. Nah ini yang menurut kami jadi kok hafal saya nonton begitu ya. Dan yang paling pasti selalu trending itu Rocky Gerung, wah itu hampir selalu trending. Dan ini yang membuat budaya YouTube tuh agak beda bang. Jadi ini awal penonton TV yang nonton drama, yang settingan, yang harusnya nonton di TV. Yang nonton Rumah Uya bilang aja. Nonton Rumah Uya, yang percaya Rumah Uya asli. Itu ada loh bang, orang-orang desa Jawa Tengah. Ada, oke. Ini budaya penonton TV dibawa ke YouTube. Jadi orang-orang yang tadinya nonton TV ke YouTube, itu merasa, wah YouTube seperti ini. Bahayanya adalah, selain kita susah trending, begitu ada konten-konten yang breakthrough, misalnya kita tiba-tiba muncul bahas sesuatu yang tabu atau berbeda dari yang lain, mereka marah-marah sama kita bang. Kenapa YouTube seperti ini? Anda yang ngapain di sini? Anda biasa nonton aja nonton YouTube. Paling begitu sih, budaya penontonnya berbeda. Jadi ada psikologi yang berubah karena sebenarnya ini juga nggak salah, artis jadi YouTuber tuh nggak salah. Itu hak semua orang. Nggak ada undang-undang yang melarang artis untuk jadi YouTuber tuh nggak ada. Cuman tanpa sadar yang mereka lakukan adalah mereka bikin konten TV di YouTube. Sehingga akhirnya psikologi penonton YouTube sedikit demi sedikit mulai bergeser. Kalau sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, YouTuber itu adalah tempat di mana orang yang tidak diterima di media mainstream masih bisa bersuara. Sekarang sudah tidak diterima di media mainstream, tidak diterima juga di YouTube. Jadi kalau menurut lo, mereka yang dominan tadi di TV ini, apa kira-kira motivasi yang mereka ada di YouTube juga? Karena mereka melihat peluang sebenarnya. Ya, melihat AdSense mungkin. AdSense sih kayaknya. Ya, karena Mbak Imbong di TV juga syuting kagak. Ya kan? Lucinta Luna tuh apa? Sampai sekarang kita nggak tahu. Ya. Bukan siapa dia, apa dia, dari mana makhluk itu, tiba-tiba dia nggak ngaku, sampai sekarang lancar terus. Ada lagi Barbie Kumulasari, saya nontonin semua cok. Kesel tapi ditonton, kenapa saya nonton ini ya? Begitu yang mereka nggak bisa bikin apa-apa di YouTube, sinetron nggak diajak syuting, apa diajak syuting. Mbak Imbong masih berkarya lah. Tapi udah nggak ada bro sinetronnya bro. Iya. Tapi masih ada film lain. Makanya mungkin bagus. Mereka karena merasa, waduh nggak ada job di TV nih. Seperti ada YouTube. Nah mereka tiba-tiba ke YouTube, Siren Sungkar Family. Iya. Nggak ada bro di TV bro. Kan sudah hijrah. Terus kalau misalnya gini, kayak yang tadi lo bilang tadi ya, yang tadi ada di TV udah nggak dapet tempat pindah ke YouTube. Yeah. Pertanyaan yang ada di TV siapa kalau gitu? Biasanya mereka tuh tag team aja bang, gini. Jadi kayak Lucinta Luna kan nggak bisa ngapa-ngapain di TV, di seluruh dunia juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi ya, jadinya diundang-undang doang bang. Kayak Lucinta Luna, Barbie Kumulasari itu kan nggak bisa nyanyi, nggak bisa sinetron, nggak bisa. Dia keluarin album jazz loh, Barbie Kumulasari. Matamu jazz. Dia doang yang ngerasa suara gue jazzy gitu, jazzy Uganda kayak begitu. Aja itu kayak bergunjing ya, menjadi beda caranya. Gitu ya, mereka karena nggak bisa bikin karya
Yang di TV ya paling Uya Kuya, Indra Bekti dan lain-lain. Mereka nih Barbie diundang di sini, di YouTube juga ada, gitu-gitu aja terus Bang. Atau di YouTube itu konten TV yang dipotong dipasang ke YouTube. Ya itu paling sering. Atau kalau misalnya kita mau butuh bukti konkret, seberapa TV kah YouTube sekarang? Gue kan bawa HP nih. Coba aja kita lihat pada saat video ini di syuting, apa top 10 trending YouTube Indonesia saat ini ya. Coba kita cek untuk melihat seberapa TV sih sekarang YouTube. Apakah YouTube sekarang sudah menjadi nomor 1. Oh enggak, benar. Ini PUBG ini. PUBG. Oke. Masih digital. Oke. Nomor 2 ini potongan dari RCTI. Indonesian Idol. Apakah itu TV menurut Anda? Sudah jelas. Ketiga Korea, selalu ada di mana-mana. EXO ada. Jajah negara kita, nggak ada yang sadar. Ya. Kalau Cina baru rame kita joget. Iya, kalau Korea nggak ada. Nah, yang keempat. Silakan, itu siapa? Ulta Hatta Halilintar. Ulta Hatta Halilintar. Ini konten deep web ini ya. Kenapa ulang tahun Hatta Halilintar deep web? Harus pakai Tor browser ya. Sama paling sering ini horor-horor Bang. Iya. Ini nomor 5 ada potongan dari Trans 7. Mbak Nana ya. Mbak Nana. Terus Julna Risa horor. Horor mah klasik lah, pasti trending. Horor dan Atta Halilintar dan Korea pasti trending. Ini gosip klarifikasi Agnes Mo soal darah Indonesia. Gosip yang basically ini acara TV. Acara TV ya. Clash of Clans digital it's okay. Thailand 02 SEA Games. Nih. Official RCTI. Nomor 10 nih. Ya. Brownies. Si juragan ayam nggak bisa masak ayam. Gitu loh nomor 10 Bang. Kita bikin konten sampai mengorbankan nyawa loh, sampai beropini-opini kalah sama Rubena Unsu nggak bisa masak ayam. Nah, itu yang menjadi ya kalau dibilang kesel ya kesel. Jadi cuma lo kalau lihat lo putus asa atau lo merasa tertantang sih untuk kan lo kan harus nge-treat audience market lo gitu kan. Betul. Lo tuh tertantang atau ya udahlah gue udah malas gitu. Kita tertantang dan memang ini hukum alam sih menurut gua. Hukum alam di mana segala sesuatu yang sudah tidak eksklusif lagi udah pasti jadi alay. Itu hukum alam yang nggak bisa kita lawan gitu. Dan tantangan buat konten kreatif sekarang adalah ya kita harus cari cara bagaimana untuk menembus mainstream ya sesuatu yang mainstream saat ini gitu. Yang kita nggak mengeluh, cuman kita berpikir lebih keras aja. Bagaimana caranya untuk stay relevan di soalnya kalau cari platform baru lagi juga agak susah Bang. Iya. Masa mau di Bigo Live kita atau di Tantan ya nggak bisa juga. Tantan tuh apaan? Ada lagi? Ada Bang. Ada. Tinder Underground. Anjir Tantan tuh apaan sih? Itu dari nama aja udah nggak di tiket baik tuh namanya. Kenapa bahas Tantan bro? Oke, boleh dicatat Tantan ya nanti. Nah terus kalau yang hadir di sini sering lihat Coki sama Muslim kan mereka suka banget roasting orang ya. Yes. Apa sih beda roasting sama emang straight bullying aja gitu loh, emang ceng-cengin orang sampai orangnya tertekan? Itu pertanyaan menarik banget sih, karena untuk komedian sih kita tahu bedanya, tapi kan nggak semua orang ngerti ya. Jadi basically kalau acara roasting, kalau misalnya ada acara roasting, misalnya roasting si A, acara roasting itu biasanya dilakukan atas permission orang tersebut. Kalau dari Majelis Lucu Indonesia, misalnya kita bikin acara roasting, kita ketemu dulu dengan orang yang akan kita roasting dan kita tanya apa yang off limit buat lo. Biasanya nanti mereka akan bilang, yang off limit buat gue adalah bokap gue, nyokap gue. Udah. Kita akan bikin materi, semua materi kecuali yang dia bilang off limit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, roasting itu basically bukan tanda kebencian kita kepada orang tersebut. Kalau dalam dunia komedi kita ada istilah bahasa Indonesianya, kita hanya merosting orang yang kita cintai. Karena pada saat kita merosting orang tersebut, kita mengeluarkan effort loh. Kita harus research, kita harus bikin materi, kita harus bikin setup, bikin punchline. Yang mana kalau kita benci dengan orang ini, kita nggak akan peduli. Dan kita tidak akan mengeluarkan waktu atau research atau tempat untuk ngomongin tentang dia. Itu roasting dalam konteks acara. Kalau misalnya gua dan Tretan Muslim bikin konten, terus kita membicarakan seseorang, itu sebenarnya bukan roasting, itu adalah freedom of speech. Karena buat kita berdua, saat seseorang mengeluarkan kontennya di sosial media, itu berhak untuk kita komentarin.
Karena kalau lu bikin konten, lo lempar di sosial media, dan lu tidak mau konten lo dikomentarin, simpan saja di kamar Anda kontennya. Ya, Karena ya itu bagian dari freedom of speech. Anda tidak bisa mengkontrol apa opini orang terhadap konten Anda gitu. Ya, ini juga yang sering jadi pertanyaan. Di setahun lalu kan kita sering ngerosting Atta Halilintar ya. Bukan merosting, membicarakan. Membicarakan. Apakah itu tanda kecintaan kita? Tidak dong. Nah, kalau itu ya seperti kata Coki, dia kan udah lempar konten. Ya, kalau kita tuh paling batasannya meskipun tanpa persetujuan Atta ya, paling kita tidak membahas kayak keluarganya. Kita tidak personal Tidak dia. personal. Kontennya yang kita bahas. Apa mukanya mirip Kiwil misalnya enggak, sama sekali enggak membahas. Itu Paling nggak kita dibahas, bahas kontennya gitu. Jadi kita merasa kalau itu bullying ya Nah itu karena terserah orang. akan sangat awkward, gue yakin lo setuju, akan sangat awkward apabila sesama konten kreator dilarang membicarakan kontennya. Ya komoditas apa itu kalau misalnya kita konten kreator nih, terus kita datang nih konten kreator, tapi jangan ngomongin konten saya ya. Ya ngomongin apa kalau kita tidak memulai diskusi di mana kita mempermasalahkan atau ya paling nggak kita bebas lah komentarin konten orang pada saat dia berani melempar konten itu gitu. Ya paling tidak itu menurut Pernah ada melakukan hal yang sama nggak kalau berdua? Ada bang. ada banyak ya. Waktu itu akun Instagram namanya Jangan langsung lah, Oke. jangan langsung raja terakhir dong. gitu. Enggak, kalau dari konten lain sih, konten kreator lain sih ada sih beberapa Coki ya. Tapi mungkin nggak se-viral saat kita nyerang Intinya Atta sih Halilintar. sebenarnya kalau menurut kita berdua komedi itu sesuatu yang subjektif gitu. Ya. Dan setiap orang berhak untuk merasa ini tidak lucu, ini lucu gitu. Makanya gue percaya tidak ada komedian paling lucu di dunia karena selucu-lucunya seorang komedian pasti ada yang menganggap dia tidak lucu. Jadi menurut kita sih setiap orang berhak menjudge komedi setiap orang lain sih kita. Kemarin pas yang di Solo ada acara roasting lo ikutan juga berdua? Ikutan. Ikut. Ya. Tahu nggak sih di Solo kemarin ada acara roasting? Gue tuh Kita- lagi ada di Solo tuh, tapi gue nggak datang. Oh, I see. Iya, Lo di gue Solo, lagi di di Solo. Solo. Ah. Yang di roasting anak presiden soalnya. Iya. Ada Nah, Kaisang dan Gibran ya. Nah itu berterima kasih pada mereka berdua karena akhirnya kita bisa tampil di Solo. Karena tahun lalu saya dan Coki pada saat kasus memasak barang haram itu kita nggak boleh ke Solo bang. Kita sempat tolak Tretan dan Coki. Padahal itu turnya Rispo. Ada komedian lain lah. Ya, memang mereka kalau emosi nggak baca poster mungkin. Intinya gara-gara kemarin roasting Gibran Kaisan itu kita bisa tampil di Solo untuk jadi MC-nya kita berdua. Tapi buat gua ya, pada saat seorang anak presiden mau untuk di roasting dan masyarakat Solo cukup menerima, entah karena apapun ada laras panjang. tapi intinya pada saat anak presiden mau di roasting dan masyarakat Solo juga cukup menerima, menurut gua sampai taraf tertentu ada harapan buat masyarakat kita bahwa masyarakat kita sudah cukup naik kelas untuk bisa menerima freedom of speech dan untuk menerima mana yang bercanda, mana yang tidak. Walaupun pada saat kita merosting Kaisang dan Gibran tuh kita juga cukup deg-degan juga. Dan acara roasting anak presiden itu hanya bisa terjadi di era ini. Karena kalau di orde sebelumnya, apakah Anda berani? Nah, acaranya adab yang perform nggak ada. Hujan maksudnya. Oke, gue masih punya banyak list pertanyaan nih. Ada Siap. yang asik-asik, ada yang enggak. Gue baca yang asik-asik aja ya. Oh, Siap. ini enak nih. Ada banyak komedian dan entertainer, baik yang tunggal maupun yang bukan, ya apa sih nggak penting kalimatnya. Yang ditangkap polisi karena diketahui menggunakan narkoba atau obat terlarang. Iya. Menurut mereka, obat-obatan tersebut dikonsumsi karena mereka merasa tidak memiliki ketenangan dalam hidup. Gimana pandangan kalian soal ketenangan menggunakan Gini bang, Indra? kita tanpa narkoba aja udah mau ditangkap polisi bang. Lagi dikasih narkoba. Enggak, kalau ditanya ini mungkin jujur ya, memang komedian itu orang nggak tenang bang sebenarnya bang. Orang yang mungkin kalian lihat kita Juga tertawa-tertawa. tahu lah. Masalahnya ngomongin komedian tuh sekarang hidupnya nggak tenang karena apa? Karena kita harus mencari materi terus gitu. Anda kalau ke Indomaret, ya udah ke Indomaret. Kalau komedian bertanya, kenapa kita suruh nyumbang? Kenapa PMI nggak kita sumbang darah aja misalnya begitu? Iya. Kita selalu bertanya-tanya nggak tenang. Dan yang paling sering mungkin bikin komedian nggak tenang tuh, kita kan biasanya lucu nih, biasanya kan. Kadang tuh nggak ada yang bisa menghibur kita lagi bang. Misalnya Waduh, berat ini, filosofis nih.
Ya soalnya saya merasa lucu sih. Gitu, jadi kayak saat menonton teman-teman stand up tuh kayak, aduh, siapa yang menghibur saya? Orang-orang ketawa-tawa, saya pulang nangis lagi. Nah, maksudnya kayak kalau ditanya apakah komedian tuh ada perasaan sedih, ada bang. Jadi kayak karena siapa yang menghibur lagi? Sebenarnya Gitu. komedian itu paling nggak buat kita ya. Pada saat kita berstand up itu, karena stand up itu adalah dari keresahan. Tujuan kita sebenarnya bukan untuk menghibur sebenarnya, tapi untuk membuat diri kita lega aja. Kebetulan kita sajikan dalam bentuk komedi dan kalian bisa tertawa. Tapi kalau buat gua dan Tretan Muslim dan buat teman-teman komedian lain, terutama stand up komedian, pada saat berstand up itu lebih ke arah terapi untuk melepaskan apa saja yang selama ini menjadi keresahan buat kita gitu. Dan komedian itu benar karena mungkin kita pelaku komedi, kita tahu formula komedi, ada setup, ada punchline, ada callback, ada jenis-jenis teknik komedi. Pada saat kita menonton komedi, tanpa sadar kadang kita jadi menilai, oh nanti abis ini pasti ada punchline-nya nih. Oh nanti abis ini pasti callback. Terus nanti ini jadi kesini, ini jadi kesini. Sehingga akhirnya tanpa kita sadari, kenikmatan kita awal-awal menikmati komedi untuk hiburan itu jadi hilang. Makanya menurut survei kalau kalian lihat komedian itu akhir-akhirnya kalau nggak suicide, bunuh diri, alkoholik, OD narkoba, bunuh diri, kayak itu aja. Karena memang mereka menghibur orang lain tuh sebenarnya salah satu bentuk terapi mereka, banyak banget kok. Jadi sebenarnya pekerjaan kita nih udah nggak terlalu kaya, bahaya juga dikejar-kejar orang gitu. Ya nggak semeriah yang kalian kira lah. Ada solusi yang lebih nyata nggak sih di mata Coki dan Muslim untuk hidup lebih tenang? Sudah jelas dong, asuransi terbaik di alam semesta. Bagus. Ini yang sudah saya hafalin saat briefing. Tadi kalau jawaban salah gue suruh ulang soalnya Iya, jawabannya. tenang, sudah ada. Jasindo nih. Jadi gini, kita kan pekerjaan kita kan banyak resikonya. Beresiko pekerjaan kita. Jadi kita perlu partner yang pandai mengurusi resiko. Benar sekali. Dan tidak ada partner yang terbaik selain Jasindo. Tepuk tangan dulu. untuk Tepuk tangan Jasindo. Luar biasa Jasindo. Jadi kan bagian soal roasting, soal bully, kita sekarang ngomongin mental health segala macam, orang lebih aware ya mental health. Tapi gue yakin lo berdua kan model yang suka ngeceng-cengin orang just for the sake of it aja kan? Emang senang aja gitu kan? Iya. Pernah ada yang jatuh korban beneran nggak sih? Kayak orangnya depresi atau dia tertekan nggak bisa ngapa-ngapain atau bahkan yang lebih ekstrim lagi? Gara-gara lo berdua nih? Saya sempat menduga Atta Halilintar ganti-ganti model rambut gara-gara kita. Saya sempat menduga itu ya. Tapi yang kita tahu sepanjang ini belum pernah ada sih bang. Maksudnya yang belum pernah ada juga maupun secara langsung komplain ke kita atau lewat orang itu belum pernah ada yang sampai drop atau apa itu belum pernah ada. Tapi sih. mungkin begini, niat kita pada saat kita berkomedi itu adalah bukan karena kebencian. Niat kita itu adalah karena ingin membahas sesuatu yang kayak elephant in the room aja gitu. Misalnya contoh ada seorang artis tiba-tiba rambutnya pakai 7 warna or whatever gitu. Itu kan sebuah sesuatu yang kita pengen bahas gitu. Bukan karena kita benci dia, enggak. Ya kita pengen ngebahas itu aja gitu. Nah, yang jelas tujuan kita membahas itu bukan kebencian. Apa efek dari yang kita lakukan itu udah di luar kontrol kita. Apakah akan ada orang yang sakit hati? Apakah akan ada orang yang tersinggung? Itu sudah di luar kontrol kita. Tidak mungkin menyenangkan semua orang. Kalau batasan kita berkarya adalah untuk tidak menyinggung semua orang, kita nggak akan pernah bisa berkarya. Jadi paling tidak filter pertama yang kita lakukan, niatnya jangan kebencian aja. Niatnya for the sake of ingin membahas itu. Cara ngebedainnya gimana? Mana yang bisa kebencian, mana yang enggak? Ya. Kalau nggak ada celah komedinya, berarti kita udah benci banget sama orang itu. Yes, itu Misalnya kita bahas ini deh, nggak benci doang nih. Kita pernah mau bahas Yonglek, nggak nemu bang. Dulu, tapi sekarang udah kenal. Oh nggak baik kok, gitu. Jadi beberapa bahas ini dong, bahas ini. Memang netizen nih agak brengsek bang. Betul. Requestnya tuh serem-serem. Bahas ini dong. Ada yang kemarin bahas kasus dong. Waduh. Kadang-kadang orang keselamatan kita nggak penting bagi mereka. Yang penting asupan komedi matamu ya. Itu bang, berarti batasannya adalah kalau kita masih bisa, ini ada komedinya nih, ada komedinya.
berarti masih Karena kalau bisa lo ya. bener-bener benci sama seseorang, nggak akan keluar komedinya. Yang ada hanya hate aja. Hanya hate aja gitu. Berarti Kak Atta tuh serius nih, sering banyak yang nanya, Bang benci nggak Kak Atta? Enggak, kita nggak benci loh. Enggak dong, justru kelucuan dan AdSense dari dia. Tapi sebenarnya kita nggak benci, nggak ada masalah. Tapi memang kelakuannya sangat unik untuk dibahas. Betul. Dan masa sih nggak ada yang resah dari dia kan begitu kita ngomong, nah bener kan norak kan rambutnya gitu. Jadi gitu aja Bang. Apa sih lo, kalau lo berdua kan emang nyinggung-nyinggung bahaya tuh sering ya, tapi apa sih ketakutan terbesar dari lo berdua? Apa ya ketakutan terbesar kita sebenarnya? Apa ya? Apa? Setelah merasakan diburu-buru ormas kemarin, kita malah makin berani Bang. Nggak, kalau ditanya ketakutan tuh, yang kita takut tuh misalnya kita bikin konten, kita mah semacam udah siap aja Bang. Misalnya kita dipukulin orang, di penjara pun tuh sebenarnya udah siap Bang. Yang kita takut itu dampaknya, takutnya ke orang lain. Ke orang terdekat Iya, sebenarnya. misalnya tiba-tiba majelis lucu dipaksa dibubarin, atau stand up dilarang, atau YouTube jadi dibatasin, gara-gara siapa? Gara-gara MLI. Nah itu yang kami takutin Bang. Kalau Iya. ke diri kita sendiri, itu sebenarnya udah siap dengan berbagai resiko sih. Karena kalau ada kasus lagi, kita masih punya satu kartu as. Apa? Coki masih ada Bang. ya Masih kan? bisa, masih bisa. Deddy Corbuzier udah nggak bisa. kan? Iya, betul. Coki masih ada kartu as kita. Betul. Ya benar sih, ketakutan terbesar adalah pada saat damage-nya jadi ke orang sekitar gitu. Karena kalau gua dan Tretan Muslim, kita memang sign up for this. Jadi apapun yang terjadi ya ini yang kita tuai dari apa yang kita tabur gitu. Tapi kadang orang-orang di sekitar kita juga jadi kena dampak dari perbuatan kita. Tapi di sisi lain, demi orang-orang sekitar juga kalau kita tidak melakukan apa yang kita suka itu penderitaan batin juga buat kita gitu. Jadi memang itu garis yang cukup susah untuk kita cari, di mana kita bisa menyenangkan orang sekitar tapi di saat yang bersamaan juga kita tetap bisa mengeluarkan passion kita sebagai konten kreator yang resah dengan hal-hal tertentu gitu. Itu menarik untuk dibicarakan. Tapi kita cari garis tengahnya. Kayak dia kan udah menikah sekarang. Ya paling setelah menikah nih kayak pikir-pikir lagi, masa istri saya langsung janda kan? Paling ya memang setelah menikah mungkin itu kayak ada pertimbangan-pertimbangan gitu Bang. Tapi kita bukan berarti takut Bang, bukan berarti enggak sama sekali. Paling setelah kasus kemarin tuh memang kita agak lebih memperhatikan beberapa kalimat-kalimat dan keselamatan kita memang di tangan editor sih Bang. Tapi keluarga sama orang tua lo kalau itu tahu nggak sih lo ngapain sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Sebenarnya kalau masalah itu kayaknya lebih ke Tretan Muslim yang lebih. Karena gini, stand up komedi aja sebagai seni komedi sudah cukup kontroversial. Karena jangankan kesara ya, membahas mengenai bentuk badan apa sekarang udah bisa ke body shaming apa. Jadi stand up comedy sebagai seni aja udah cukup kontroversial karena banyak diperdebatkan. Teman saya yang satu ini, dia lahir dari sebuah pulau yang sangat maju sekali yang namanya Madura ya. Jadi kayaknya orang tuanya dia yang paling sulit menjelaskan adalah Tretan Muslim. Karena keluarga juga cukup konservatif tuh Ya. gimana? Keluarga saya memang cukup konservatif ya. Sampai suatu hari ibu saya tuh sering chat, kamu jangan sering berkumpul dengan orang-orang kafir. Jangan coki Joshua terus, carilah majelis ilmu yang Islam. Gitu Bang. Ya itu hanya untuk menunjukkan betapa konservatifnya. Gak ada yang salah dengan Tapi itu. memang untungnya konten-konten MLI ini meskipun keras, tapi kan bagi orang tua, apa yang diomongin anakku? Jadi kayak mungkin kan tidak ngerti sarkasm, nggak ngerti apa gitu kan. Yang penting, nak jangan narkoba ya. Siap tuh. Sholat tahajud, ya. Gitu, untungnya begitu. Tapi memang yang menjadi tantangan lagi setelah saya menikah, itu jadi tantangan baru Bang. Jadi ini true story. Jadi mertua saya itu nggak tahu kerjaan saya aslinya. Coba, ini mama papamu nggak tahu aku apa gimana? Kayaknya nggak tahu deh. Ditanya, mah tahu kasus babi kurma? Enggak. Udah nggak usah kasih tahu. Tapi ya mungkin setelah punya keluarga baru ini memang ya agak tricky juga sih Bang. Maksudnya saya nggak bisa merubah konten jadi tiba-tiba motivasi, nggak bisa dong. Tapi ya paling yang harus saya langsung tunjukkan, saya juga bikin konten
seimbangnya. Saya juga bikin konten sama Habib. Nah gitu, jadi Muslim kerja apa sih? Nah ini nih, ceramah bersama Habib, ya kan? Kalau yang sama dia jangan ditonton dong. Paling begitu sih. Ya paling orang tua sering masih titip sampai sekarang setelah kasus kemarin. Jangan bahas gimana nggak dibahas, orang lucu. Itu juga masih sering ada hati-hati. Tapi untuk melarang, jangan kamu. Paling bapak saya jangan ngomong bangsat, jangan ngomong bangsat. Ngomong bangsat. Nggak, paling sering jangan suka ngumpat gitu. Harus diganti apa ya kalau kita marah-marah, Cok? Kalau dari keluarga gue sih enggak terlalu masalah. Cuman bilang, ya itu jangan narkoba. Orang tua old school lah. Yang pikirannya masalah terberat cuma narkoba. Jangan narkoba. Mau ditangkap gara-gara menista. Menurut lo bisa doing komedi itu sampai kapan sih? Apakah ini memang sebuah springboard untuk lompat ke stage berikutnya gitu? Atau emang ini sesuatu yang pengen lo lakukan sampai terus-terusan? Ya, kalau batu loncatan sih kayaknya enggak juga ya, karena kita adalah orang gini. Kita pengen aji mumpung. Pada saat lagi terkenal main film, pada saat terkenal bikin lagu. Tapi di saat yang bersamaan kita juga sadar kita nggak punya kapasitas untuk melakukan hal itu gitu. Jadi apakah ini akan jadi batu loncatan untuk kita jadi pemain film atau kayaknya enggak, karena kayaknya bakat kita itu cuman melakukan hal ini aja gitu. Jadi kayaknya kita akan terus melakukan ini sampai kita nggak bisa melakukan ini lagi gitu. Dan kabar baiknya adalah untuk komedian, gua rasa untuk komedian akan selalu relevan seumur hidup. Selama masih ada keresahan di dunia ini, komedi itu akan evolve bersama dengan zaman. Dia nggak akan pernah ketinggalan zaman, dia nggak akan pernah basi. Karena seraya zaman maju itu keresahan juga akan berubah gitu. Jadi gue yakin, gue dan Tretan Muslim juga sebagai orang yang cukup sering resah, kita masih cukup positive thinking bahwa kedepannya masih akan banyak kok sumber-sumber materi atau sumber-sumber komedi yang bisa kita bikin gitu. Kita sih akan tetap jadi komedian sih. Iya, jadi kita pengen melakukan sesuatu, melakukan banyak hal, Bang. Maksudnya kita bikin musik, ya musik yang komedi. Kita juga sekarang lagi masuk di dunia game, jadi caster Dota. E-sport. Ada yang nonton nggak caster Dota ya? Jangan ketawa-tawa doang, Mas. Anda main Mobile Legends seperti ini ya. Gitu, game ya kita lucu-lucuan juga. Jadi selama kita bisa berkomedi di berbagai hal, ya kita yakin masih bisa terus. Tapi apakah sampai selamanya? Ya asal nggak dibui aja sih. Kita pengen terus berkomedi sampai selama yang kita bisa, Bang. Gitu, Bang. Padahal kemarin waktu ada kasus itu gue udah mikir, wah Tretan sama cowok ini martir demokrasi kan tadi gue, tapi ternyata nggak bagus lah. Waduh, iya ternyata. Jadi selain ini, selain hal-hal yang tadi udah jadi bahan keresahan lo, ada nggak sih hal-hal lain yang sebenarnya lo juga pengen ngomongin, tapi lo merasa kayak kalau gue ngomong ini kayaknya traction-nya tuh nggak segede gue ngomong hal yang lebih kontroversial gitu? Ada sih sebenarnya hal-hal yang sebenarnya lebih ke unpopular opinion aja sih. Ke unpopular opinion bahwa sebenarnya terutama di Indonesia masalah ketersinggungan sih sebenarnya. Kalau buat kita berdua ya, ini unpopular opinion, jadi teman-teman gak harus setuju. Tapi kalau buat kita berdua, ketersinggungan itu sebenarnya diambil, bukan dikasih. Lo pasti udah tahu, bahasa Inggrisnya adalah offense is taken not given gitu. Misalnya contoh, gue bilang statement kan, Tretan Muslim jelek. It's a statement. Yang memutuskan untuk tersinggung atau tidak, itu Tretan Muslim. Jadi gue dan Tretan Muslim punya opini, ketersinggungan itu diambil, bukan dikasih. Dan sayangnya menurut kita berdua di Indonesia ini, seolah-olah banyak orang yang tidak punya kemampuan untuk memilih, untuk tidak tersinggung. Seolah-olah orang di Indonesia itu tiba-tiba kalau ada statement yang tidak mau mereka dengar, jadi auto tersinggung. Mereka lupa bahwa sebenarnya mereka punya otoritas dalam dirinya untuk memilih, untuk menjadi tidak tersinggung. Tapi kenyataannya di Indonesia nggak ada istilah memilih untuk tidak tersinggung. Yang ada istilah auto tersinggung. Dibikin parah lagi di Indonesia, mindsetnya tuh begini. Pada saat kita tersinggung, otomatis kita menjadi benar. Yang menurut kita berdua itu konyol. Tersinggung dan kebenaran is a two different thing menurut gua. Kita bisa tersinggung, tapi pada saat kita tersinggung belum tentu kita benar. Itu unpopular opinion gua dan Tretan Muslim. Yang kalau kita omongin juga kayaknya nggak akan ada orang yang peduli sih.
Dan kita sebenarnya semangat dari komedi kita tuh sebenarnya itu freedom of speech, di mana kita bisa memilih untuk menjadi tidak tersinggung. Sekalipun kita tersinggung karena satu statement, nggak apa-apa. Tapi kalau kata Panji, ekspresikanlah ketersinggungannya dengan cara yang elegan gitu. Oh, lo masih mengapresiasi Panji? Beberapa hal. Emang brengsek nih. Oke. Gue tau lah kira-kira apa yang diapresiasi, apa yang enggak gitu ya. Iya, beberapa hal. Orangnya asik tapi Panji, orangnya asik. Gitu sih, itu salah satu unpopular. Yang memang akhirnya susah sih, karena kalau komedi itu nggak bawa freedom of speech, jadi terbatas gitu komedinya. Nah, masalahnya gini, cuma komedi yang semakin real semakin nggak terima, Bang. Misalnya film action, semakin real kita semakin seneng dong. Semakin kita apresiasi, darahnya beneran. Ya, film horor mayatnya kayak beneran. Actionnya loncatnya kayak beneran. Tapi komedi doang yang semakin real, semakin orang nggak terima. Iya, karena kebenaran tuh menyakitkan. Apalagi yang berbau sensitif. Nah, kalau ditanya apa yang pengen itu, Bang, sebenarnya banyak sekali opini-opini yang masih kalau kita omongin tuh masih ketahan, takut di ini, masih ada juga pikiran, Bang. Tapi sekarang itu memang kalau yang berbau sensitif, jangankan fitnah ya, ngomong bener aja itu salah, Bang. Karena gue belajar adalah komedi itu seni yang cukup berbahaya karena semakin real, semakin orang nggak suka. Dan ya memang nggak semua orang bisa handle the truth sih. Dan kita mencari garis tengahnya, di mana caranya supaya kita tetap bisa nggak sugarcoating sebuah masalah gitu. Karena ternyata kan di sugarcoating juga atau dilembut-lembutkan kan juga tidak menyelesaikan masalah. Sama satu lagi, ini juga lagi populer. Sekarang kan di Twitter susah bercanda ya. Kita nge-tweet apa, ini body shaming ya. Kita nge-tweet apa, ini merendahkan wanita ya. Sebenarnya gini, pada saat ada masalah sensitif dibikin sebuah jokes dan ada orang yang tertawa dengan jokes itu bukan berarti orang yang tertawa itu mengamini jokes tersebut. Bukan. Tapi misalnya contoh, gue bikin jokes tentang sesuatu yang rasis. Terus ada orang yang tertawa dengan jokes gue. Orang yang tertawa itu bukan support atau mengendorse rasisme, bukan. Tapi dia sadar bahwa rasisme itu memang nyata di society kita. Dan dia menertawakan keironisan bahwa di dunia ini masih ada rasisme. Kalau ada orang yang tidak tertawa dengan jokes rasisme, menurut gue, dia denial dengan keadaan masalah rasisme yang ada di masyarakat kita. Kalau ada orang tertawa dengan jokes rasisme, sebenarnya itu tanda bahwa memang ada yang salah sama masyarakat kita. Gue dari tadi tiap kali lo ngomong gue deg-degan, gue minum aja terus. Gue juga nih. Gitu, makanya kita perlu asuransi Jasin. Luar biasa. Masih tanya-tanya ya? Enggak ada ya sama audiens. Boleh kalau mau tanya-tanya, Bang. Kalau menurut gue sih ada yang mau nanya. Seru boleh loh. Kalau ada kesempatan mau nanya. Tapi nggak ada kayak yaudah, berarti gue wakilkan saja. So gue tuh tadi udah nanya lo next mau ngapain, apakah komedi tetap jalan apa enggak. Gue mau ngomongin dikit sebenarnya soal, kan kalian ini punya masa ya, punya audience gitu. Tiap kali mereka bikin acara, MLI bikin acara, gue lihat tuh selalu followingnya luar biasa lah. Masif, dan disuruh bayar pun mau dateng gitu. Lo merasa bahwa market lo ini, audience lo tuh bisa diapain sih? Apakah bisa lo gerakan jadi ormas misalnya? Atau bisa jadi MLM, atau jadi agen asuransi, atau apa gitu? Sekte kayak itu. Enggak, kalau kita tuh nggak pernah membentuk fanbase ya. Maksud kita kalau ada fanbase Surabaya, kita kan fansnya namanya umat lucu. Tapi kita tidak pernah mengkoordinir, ini umat lucu Surabaya, kita bubar-bubarin, apaan sih lu begitu. Mereka adalah penikmat, ya udah gitu, Bang. Tapi kalau untuk kita kontrol, kayaknya jadiin apa enggak. Justru asal sampean tahu, Bang, ya. Karena Jawa banget sampean, gokil. Mereka ini militan, Bang. Sebenarnya itu kadang menjadi hal yang bagus. Maksudnya kita bikin acara datang, tapi kalau kita bikin sesuatu yang jelek, mereka yang teriak paling, wah apa nggak lucu, Emily berubah, gitu-gitu, Bang. Itu paling resiko dari kemilitansian. Maksudnya mereka bisa jujur gitu, kalau ya jelek, kalau bagus didatengin gitu, Bang. Tapi kalau digerakkan untuk menjadi apa, kita juga tidak merasa bisa menggerakkan mereka, Cok. Ya, dan sebenarnya kita berharap gini, kita kan ada pesan-pesan tertentu dalam konten kita sebenarnya. Kayak misalnya pesan freedom of speech, pesan toleransi, pesan yang kita bungkus sedemikian rupa dengan jokes-jokes kita. Harapan gua sih sebenarnya adalah
para penikmat konten kita yang kebetulan adalah anak muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini, mudah-mudahan bisa meneruskan semangat freedom of speech dan toleransi yang sama kepada generasi di bawahnya gitu. Dan gua dan Tretan Muslim sudah berdamai. Fokus kita sekarang ke anak muda aja supaya membuat Indonesia nanti ke depannya lebih asik. Karena gua dan Tretan Muslim sudah berdamai, akan ada memang beberapa orang yang mau kita ngomong seberapapun dia nggak akan berubah gitu. Istilahnya lebih cepat kita tunggu dia meninggal daripada dia berubah gitu. Jadi fokus kita sekarang adalah lebih ke yang generasi mudanya aja gitu. Jadi kalau lo tanya mau diapain ya nggak diapa-apain ya, kita cari anak muda sebanyak-banyaknya, sebarkan pesan, iya yang setuju, sebarkan pesan toleransi, freedom of speech, biar nanti itu dia akan menyebarkan lagi ke anaknya bawahnya gitu. Dan kalau fans-fans gitu kita malah nggak suka sih. Dan itu biasa tanpa kita suruh Bang. Justru kalau anak muda disuruh malah males. Sebenarnya video ini adalah untuk toleransi. Sebarkanlah teman-teman. Pasti kalian gitu. Justru kita nggak pengen ngomong kayak gitu. Ini ada pesan nggak? Ya udah kita bikin aja, bikin. Gue setuju sih. Biar orang yang, oh ini ternyata maksudnya begini. Nah, biarin mereka aja yang terjemahin. Gitu. Iya gitu. Terakhir. Yang ini penting nih, jadi jawabannya jangan salah nih ya. Iya. Apakah MLI dan karya-karya yang Coki dan Muslim buat selama ini sudah sesuai dengan harapan? Nah. Apakah sudah sesuai dengan harapan? Sebenarnya sejauh ini sudah sesuai dengan harapan kami. Dan karena ini sudah sesuai dengan harapan, tentu ingin kita pertahankan aset-aset kita ini. Dan tentu kita memerlukan partner yang bisa menjamin aset kita ini pada saat terjadi apa-apa dengan kita berdua. Bener, karena siapakah partner yang sangat cocok? Wah. Buat apa sesuai harapan kalau tidak lengkap? Betul sekali. Karena hanya Jasindo yang melengkapi hidupmu. Iya, itu dia. Oke, mantap. Emang kasih Asia menggunakan ini berdua. Oke, itu akhir dari Pangeran Minggu bersama dengan Coki dan juga dengan Tretan Muslim. Thank you. Terima kasih teman-teman yang ada di sini. Thank you Jasindo juga. Terima kasih Jasindo juga. Dan luar biasa ini bisa disaksikan nanti di channel YouTube-nya Asumsi. Ya. Tentu saja banyak yang diedit ya, tentu saja. Karena beda ya, ini terakhir nih, karena beda, lo nonton sebuah pengalaman komedi, langsung tatap muka kayak gini, betul. sama lo nonton rekaman itu pasti beda banget kan? Gini, buat yang belum tahu, Pangeran ini juga adalah seorang stand up komedian, dan dia sudah berkarya jauh daripada gua dan Tretan Muslim, dan kalau kalian nonton off air-nya, sangat tidak mungkin bisa on air. Oh berarti lo nonton ya, lo tahu kan, emang dia gila juga. Oke. Jangan ngomongin masa lalu. Udah kelar acara, udah kelar. Oh, udah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.